Di atas kertas, jika Wi melihat angka-angka makroekonomi dan posisi tawar internasional, banyak pengamat dengan cepat menyimpulkan bahwa Tiongkok seharusnya memiliki kendali penuh atas Iran. Tiongkok memiliki kekuatan finansial yang masif, dominasi perdagangan yang tak tertandingi, status sebagai negara adidaya yang sedang bangkit, dan yang paling penting perannya sebagai pembeli minyak mentah terbesar dari Teheran. Logika konvensional mendikte bahwa siapa yang memegang tali dompet, dialah yang memegang kendali atas kebijakan negara kliennya. Namun, realitas di lapangan geopolitik Timur Tengah menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dan jauh lebih kompleks. Fakta yang sering diabaikan adalah bahwa Beijing memiliki tuas pengaruh tetapi bukan tongkat komando. Hubungan ini tidak beroperasi dalam ruang hampa di mana uang secara otomatis diterjemahkan menjadi kepatuhan mutlak. Memang benar bahwa Tiongkok sangat membutuhkan Iran sebagai jangkar energi dan mitra strategis di Timur Tengah, tetapi Iran juga secara proaktif dan cerdik menjaga jarak yang diperhitungkan. Teheran memiliki doktrin kebijakan luar negeri yang sangat mengakar untuk tidak mengubah dirinya menjadi adik kecil atau negara satelit bagi kekuatan besar manapun, termasuk Tiongkok. Dalam analisis komprehensif ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan dari hubungan bilateral ini, mengeksplorasi mengapa ketergantungan ekonomi tidak selalu menghasilkan dominasi politik, dan bagaimana Iran memainkan kartu geopolitiknya untuk mempertahankan otonominya. Mari kita mulai dengan membedah argumen pertama, realitas hubungan ekonomi yang sering disalahartikan sebagai hubungan tuan dan hamba. Data statistik memang menunjukkan asimetri yang luar biasa. Tiongkok secara konsisten menyerap sekitar 43 juta barel minyak Iran setiap bulannya. Angka ini bukanlah jumlah yang sepele. Ini mewakili sekitar 90% dari total ekspor minyak Iran yang berhasil menembus pasar global di tengah rezim sanksi yang ketat. Di sisi lain persamaan, volume minyak ini menyumbang sekitar 13,6% dari total impor minyak mentah Tiongkok. Jika kita hanya melihat metrik ini secara terisolasi, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa urat nadi ekonomi Iran sepenuhnya berada dalam genggaman Beijing. Dan oleh karena itu, Teheran harus tunduk pada setiap keinginan politik Tiongkok. Namun sebagai analis strategis, kita harus melihat melampaui angka-angka permukaan. Esensi sejati dari hubungan ini adalah transaksi kepentingan yang pragmatis, bukan struktur hierarki subordinasi. Iran berada dalam posisi di mana mereka sangat membutuhkan saluran keluar untuk komoditas minyak buminya agar ekonomi domestiknya tetap bernapas. Sementara itu, Tiongkok sebagai mesin industri raksasa yang haus energi membutuhkan pasokan minyak mentah yang stabil dan yang paling penting dengan harga diskon. Karena Iran berada di bawah sanksi barat, Tiongkok memiliki keuntungan luar biasa dalam negosiasi harga, memungkinkan mereka untuk mengamankan sumber energi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada harga pasar internasional. Ini adalah simbiosis ekonomi yang digerakkan oleh kebutuhan absolut dari kedua belah pihak. Dinamika transaksional ini memang menciptakan pengaruh ekonomi yang signifikan bagi Beijing. Tiongkok memiliki tuas untuk menekan ekonomi Iran jika mereka memilih untuk mengurangi volume pembelian secara drastis. Akan tetapi, pengaruh ekonomi semata tidaklah cukup untuk menghasilkan kendali strategis yang komprehensif. Mengapa? Karena bagi Tiongkok menghentikan pembelian minyak Iran juga berarti mereka harus mencari alternatif pasokan yang lebih mahal di pasar global yang akan merugikan efisiensi ekonomi mereka sendiri. Oleh karena itu ketergantungan ini bersifat dua arah meskipun asimetris. Beijing menyadari bahwa menggunakan perdagangan minyak sebagai senjata politik untuk memaksa Iran tunduk justru berisiko merusak keuntungan ekonomi yang mereka nikmati dari pengaturan harga diskon tersebut. Ini adalah batas nyata dari pengaruh ekonomi. Memasuki poin kedua dari analisis kita, disparitas antara kekuatan ekonomi dan keamanan keras. Tiongkok tidak diragukan lagi adalah raksasa ekonomi di Timur Tengah, tetapi pengaruhnya memudar ketika dihadapkan pada realitas keamanan yang keras. Masalah fundamentalnya adalah bahwa Iran sebagai sebuah entitas geopolitik tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan buku besar akuntansi atau logika komersial murni.
Teheran bertindak berdasarkan kalkulasi keamanan yang kompleks, ideologi revolusioner yang mendalam, dan yang paling utama, imperatif kelangsungan hidup rezim di lingkungan yang sangat tidak ramah. Ketika pertimbangan ekonomi bertabrakan dengan pertimbangan keamanan eksistensial, logika keamanan akan selalu menang bagi para pembuat keputusan di Teheran. Ini adalah titik buta utama bagi kekuatan ekonomi seperti Tiongkok. Ketika ketegangan militer meletus di kawasan Timur Tengah, kelemahan pengaruh Tiongkok menjadi sangat terlihat. Seperti yang diamati oleh berbagai pakar yang dikutip oleh Associated Press, reaksi Beijing selama krisis keamanan regional menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk membentuk peristiwa di lapangan sangatlah terbatas ketika hard power atau kekuatan tempur mulai beroperasi. Tiongkok tidak memiliki infrastruktur militer, komitmen aliansi, atau postur pencegahan di Timur Tengah yang dapat menandingi aktor-aktor tradisional. Oleh karena itu, ketika proksi Iran terlibat dalam konflik bersenjata atau ketika ada ancaman serangan langsung, seruan diplomasi dan peringatan ekonomi dari Beijing sering kali dikesampingkan oleh Teheran yang sedang berfokus pada kelangsungan hidup dan kemenangan taktis di medan perang. Dengan kata lain, instrumen pengaruh Tiongkok sangat terbatas pada ranah non-kinetik. Tiongkok dapat membeli jutaan barel minyak. Mereka dapat menandatangani nota kesepahaman untuk proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar dan mereka dapat mengeluarkan berbagai pernyataan diplomatik yang elegan di forum internasional. Namun, semua itu tidak cukup untuk diterjemahkan menjadi tekanan militer atau keamanan yang dapat memaksa Iran untuk mengubah perilakunya secara fundamental di zona konflik. Teheran tahu persis bahwa Beijing tidak akan mengirimkan armada angkatan lautnya untuk melindungi atau menyerang pantai Iran. Ketidakhadiran ancaman atau jaminan keamanan keras dari Tiongkok inilah yang membuat Iran merasa bebas untuk mengabaikan saran Beijing jika hal itu bertentangan dengan kepentingan strategis paramiliter mereka. Aspek ketiga yang sangat krusial dalam analisis ini adalah psikologi geopolitik Iran itu sendiri. Iran bukanlah negara biasa, ini adalah entitas yang terobsesi dengan konsep otonomi strategis. Selama beberapa dekade, Iran telah hidup di bawah bayang-bayang sanksi ekonomi yang melumpuhkan, isolasi diplomatik internasional, dan ancaman intervensi militer yang terus-menerus. Trauma sejarah dan pengalaman kontemporer ini telah membentuk DNA kebijakan luar negeri mereka. Seluruh kerangka berpikir elit politik dan militer di Teheran berputar di sekitar satu prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat. Kemandirian mutlak dan penolakan terhadap ketergantungan asing. Mereka telah berjuang terlalu keras dan berkorban terlalu banyak untuk membebaskan diri dari hegemoni barat hanya untuk menyerahkan kedaulatan tersebut kepada kekuatan timur. Bagi kepemimpinan Iran, membiarkan Tiongkok mengendalikan arah strategis negara mereka sama saja dengan mengkhianati pilar utama revolusi Islam mereka. Jika mereka menjadi negara klien Beijing, Iran akan kehilangan satu hal yang paling mereka anggap sakral, hak penentuan nasib sendiri dari rezim tersebut. Otonomi strategis ini bukan sekadar retorika politik kosong. Ini adalah fondasi legitimasi bagi penguasa Teheran di mata para pendukung domestik mereka. Mereka memandang diri mereka sebagai pusat gravitasi perlawanan yang independen. Tunduk pada dikte Beijing bahkan demi keuntungan ekonomi yang masif akan mendelegitimasi narasi inti mereka sebagai negara merdeka yang tidak tunduk pada kekuatan timur maupun barat. Oleh karena itu, pendekatan Teheran terhadap Beijing sangat pragmatis namun dijaga dengan sangat hati-hati. Iran sangat bersedia dan bahkan antusias untuk menjalin kerjasama ekonomi yang dalam, memfasilitasi transfer teknologi, dan menyelaraskan posisi diplomatik di forum internasional untuk melawan dominasi barat. Namun di saat yang sama, mereka akan secara aktif menghindari situasi di mana mereka jatuh ke dalam posisi rentan, di mana Beijing dapat mendikte kebijakan luar negeri atau keamanan mereka. Ini adalah batas struktural yang permanen dari setiap bentuk kemitraan atau aliansi semu dengan Iran. Tiongkok dapat menjadi mitra istimewa, pembeli terbesar dan penyokong diplomatik, tetapi mereka tidak akan pernah diizinkan untuk duduk di kursi pengemudi kebijakan strategis Iran. Sekarang mari kita balik lensa analisis kita dan melihat dari perspektif Tiongkok pada poin keempat ini.
Fakta yang sering diabaikan adalah bahwa Tiongkok sendiri sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk membayar harga mahal yang diperlukan untuk mengendalikan Iran. Untuk benar-benar mengendalikan sebuah kekuatan regional yang tangguh dan kompleks seperti Iran, sebuah negara adidaya tidak hanya membutuhkan kapasitas finansial yang tidak terbatas. Mereka juga harus memiliki kesiapan absolut untuk membayar harga dengan darah dan besi, kemauan untuk mengerahkan kekuatan militer, memberikan jaminan keamanan yang mengikat, dan bahkan mengambil risiko konfrontasi militer langsung dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arab di Teluk. Ini adalah komitmen tingkat tinggi yang mendefinisikan hegemoni tradisional. Namun, para perencana strategis di Beijing sangat rasional dan sangat menghindari risiko dalam hal ini. Mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk melangkah sejauh itu. Mengambil tanggung jawab atas keamanan Iran berarti Tiongkok akan terseret ke dalam pusaran konflik sektarian, persaingan regional yang tak berujung, dan potensi perang yang dapat menguras sumber daya nasional mereka. Kebijakan luar negeri Tiongkok di Timur Tengah secara historis didasarkan pada prinsip menghindari keterlibatan militer secara langsung dan mempertahankan keseimbangan hubungan dengan semua pihak. Mengubah Iran menjadi negara proksi akan menghancurkan keseimbangan yang rapuh ini dan memaksa Tiongkok untuk menanggung beban keamanan yang selama ini dengan senang hati mereka biarkan dipikul oleh Amerika Serikat. Laporan intelijen dan analisis dari Associated Press menggarisbawahi bahwa bagi kepemimpinan puncak Tiongkok, menjaga stabilitas hubungan makro dengan Amerika Serikat masih jauh lebih penting daripada meningkatkan hubungan dengan Iran ke tingkat aliansi militer penuh. Prioritas strategis utama Beijing melingkupi stabilitas perdagangan global, pertumbuhan ekonomi domestik, dan penyelesaian masalah Taiwan. Mengingat prioritas makro ini, Tiongkok memposisikan Iran murni sebagai mitra yang sangat berguna secara taktis, terutama untuk mengamankan energi dan mendiversifikasi rantai pasokan, tetapi mereka sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan Iran berubah menjadi titik ledak geopolitik yang dapat merusak arsitektur prioritas. Strategis Tiongkok yang jauh lebih besar. Poin kelima, kita menyoroti realitas investasi yang sering kali tertutup oleh retorika muluk-muluk. Tiongkok secara faktual tidak menginvestasikan modalnya ke dalam ekonomi Iran cukup dalam untuk memberikannya kekuasaan absolut atas hidup dan matinya negara tersebut. Publik global sempat dihebohkan dengan pengumuman perjanjian kerjasama strategis komprehensif 25 tahun antara Tiongkok dan Iran yang dikabarkan bernilai ratusan miliar dolar. Namun di ekonomi berkembang kita menganalisis data empiris. Bukan sekadar tajuk berita. Realitas implementasi dari perjanjian mega proyek ini menunjukkan tren yang sangat berbeda. Investasi aktual dan aliran modal fisik dari entitas Tiongkok ke infrastruktur Iran tetap sangat terbatas dan berjalan dengan kecepatan yang mengecewakan bagi Teheran. Mari kita lihat metrik komparatifnya. Data yang dihimpun oleh Reuters menyoroti bahwa total investasi langsung asing atau FDI dari Tiongkok ke Iran hingga akhir tahun 2023 hanya berkisar pada angka 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini mungkin terdengar besar dalam isolasi, tetapi menjadi sangat kecil ketika disandingkan dengan investasi masif Beijing di negara-negara Teluk lainnya. Investasi Tiongkok di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi jauh melampaui angka tersebut. Fakta bahwa modal Tiongkok lebih memilih mengalir ke rival-rival regional Iran membuktikan bahwa Beijing tidak memprioritaskan integrasi ekonomi eksklusif dengan Teheran. Mereka menyebarkan taruhan ekonomi mereka untuk meminimalkan risiko, bukan memusatkannya untuk membangun dominasi atas satu negara. Alasan utama dibalik keengganan finansial ini adalah kalkulasi risiko korporat. Banyak perusahaan raksasa milik negara Tiongkok secara aktif menghindari keterlibatan yang terlalu dalam di pasar Iran karena ketakutan yang sangat nyata akan terkena sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Sebuah contoh preseden yang sangat jelas adalah ketika CNPC, perusahaan energi raksasa Tiongkok, terpaksa menarik diri secara sepihak dari proyek pengembangan ladang gas raksasa South Pars Fase 11. Penarikan ini murni diakibatkan oleh tekanan sanksi dari Washington. Insiden ini mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Beijing sangat ingin menuai keuntungan komersial dari Iran
Tetapi mereka belum dan tidak bersedia menanggung risiko finansial global yang cukup besar untuk mengubah kepentingan komersial itu menjadi tuas kendali strategis yang nyata. Poin keenam membawa kita pada kontras antara keberhasilan diplomasi lunak dan realitas kekuatan keras. Tiongkok telah membangun reputasi yang tangguh dalam hal soft diplomacy atau diplomasi lunak. Puncak dari strategi ini terlihat dengan sangat jelas ketika Beijing secara mengejutkan mencetak kemenangan diplomatik besar dengan bertindak sebagai mediator utama bagi normalisasi hubungan bersejarah antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023. Pencapaian ini dipuji secara global sebagai bukti kebangkitan Tiongkok sebagai arsitek perdamaian baru di Timur Tengah, menggantikan peran tradisional Amerika Serikat. Diplomasi ini menunjukkan kapasitas Tiongkok untuk membawa pihak-pihak yang bermusuhan ke meja perundingan melalui insentif ekonomi dan prestis politik. Namun euforia diplomatik ini segera menghadapi ujian realitas. Ketika kawasan Timur Tengah kembali terperosok ke dalam krisis militer yang dalam dan kekerasan kinetik, model diplomasi dengan komitmen rendah yang diusung oleh Tiongkok dengan cepat memperlihatkan batas-batas strukturalnya. Diplomasi fasilitasi sangat efektif di masa damai untuk membangun citra, tetapi sangat tidak memadai untuk menghentikan rudal yang sedang terbang atau mencegah eskalasi konflik proksi. Di wilayah di mana parameter keamanan ditentukan oleh penyebaran aset militer, pencegahan nuklir, dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan tempur yang mematikan, ketiadaan instrumen pemaksaan militer Tiongkok membuat pengaruh diplomasi mereka menjadi sangat tumpul, sering kali diabaikan oleh para aktor yang sedang bertikai. Analisis tajam dari lembaga think tank Atlantic Council memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa pencapaian strategis Tiongkok di Timur Tengah pada dasarnya sangat fluktuatif dan rentan. Hal ini disebabkan karena Beijing tidak menanamkan modal politik dan arsitektur keamanan yang cukup dalam di kawasan tersebut. Pendekatan Tiongkok secara historis bersifat reaktif dan pasif, lebih suka memetik buah yang menggantung rendah berupa kesepakatan ekonomi cepat dan kemenangan kehumasan yang mudah daripada memikul tanggung jawab yang berat dan berbiaya tinggi sebagai penjamin keamanan regional jangka panjang. Tanpa kesediaan untuk mengerahkan kekuatan keras, Tiongkok akan selalu menjadi penonton yang cemas, bukan sutradara yang mengendalikan alur cerita geopolitik di kawasan yang bergejolak ini. Memasuki poin ketujuh, kita harus membahas elemen yang sangat penting dalam negosiasi asimetris, tuas penyeimbang. Sangat keliru untuk mengasumsikan bahwa hanya Tiongkok yang memiliki tuas pengaruh dalam hubungan bilateral ini. Teheran, meskipun berada di bawah tekanan sanksi yang berat, adalah pemain catur geopolitik yang sangat mahir dan memiliki instrumen tekanannya sendiri untuk melakukan tawar-menawar balik dengan Beijing. Iran memahami kerentanan strategis Tiongkok dengan sangat baik dan kerentanan terbesar itu terletak pada ketergantungan mutlak mesin industri Tiongkok pada pasokan energi yang mengalir melalui jalur laut yang sempit dan rawan konflik di Timur Tengah. Iran menggunakan geografi ini sebagai senjata strategis yang paling mematikan. Mari kita fokus pada titik sumbat geografis paling kritis di dunia, Selat Hormuz. Sebagian besar aliran minyak global yang melewati perairan sempit ini memiliki satu tujuan utama, yaitu pelabuhan-pelabuhan industri di pesisir timur Tiongkok. Mengutip data intelijen pasar dari Vortexa yang dirilis oleh Reuters, diperkirakan bahwa sekitar 65% dari total volume minyak mentah dan kondensat yang berlayar melalui Selat Hormuz di lepas pantai Iran sedang menuju pasar Tiongkok. Selat ini bukan sekedar jalur pelayaran. Ini adalah urat nadi arteri yang memompa darah kehidupan ke dalam ekonomi Tiongkok. Dan yang terpenting, Iran memiliki kapasitas militer asimetris yang terbukti untuk mengganggu, melecehkan, atau bahkan memblokade jalur ini jika mereka merasa eksistensinya terancam. Oleh karena itu, dalam skenario krisis regional yang memanas, Iran tidak hanya bertindak sebagai objek pasif yang bisa ditekan oleh sanksi ekonomi atau teguran diplomatik, Teheran bertransformasi menjadi mata rantai kritis yang memiliki potensi nyata untuk menimbulkan rasa sakit ekonomi yang fatal bagi keamanan energi Tiongkok. Kesadaran akan ancaman laten inilah
yang memaksa Beijing untuk selalu menempuh jalur dialog yang berhati-hati dan akomodatif dengan Teheran. Tiongkok tidak bisa mengambil risiko memprovokasi Iran secara berlebihan, karena langkah yang salah dapat memicu penutupan selat dan menyebabkan krisis energi domestik di Tiongkok. Inilah alasan fundamental mengapa Beijing tidak akan pernah bisa sekadar memberikan perintah kepada Teheran. Poin ke-8 menuntut kita untuk mendefinisikan ulang apa yang sebenarnya diinginkan Tiongkok dari hubungannya dengan Iran. Berlawanan dengan narasi populer, tujuan utama Beijing sama sekali bukan untuk mengubah Iran menjadi negara bawahan atau proksi yang patuh secara buta. Apa yang paling dibutuhkan oleh para perencana strategis di Tiongkok adalah variabel yang jauh lebih pragmatis. Stabilitas absolut. Tiongkok membutuhkan Iran yang cukup stabil secara internal dan eksternal agar dapat terus memproduksi dan mengekspor jutaan barel minyak mentah dengan harga diskon. Stabilitas ini adalah fondasi kalkulasi geopolitik Tiongkok di wilayah tersebut karena kekacauan adalah musuh utama dari rantai pasokan global yang sangat diandalkan oleh ekonomi Tiongkok. Kepentingan inti Tiongkok adalah memastikan bahwa ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran tidak meledak melampaui ambang batas yang dapat menyebabkan penutupan Selat Hormuz dalam jangka waktu yang lama atau memicu lonjakan harga energi global yang dapat melumpuhkan pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok. Seperti yang dilaporkan oleh Reuters dengan mengutip pengamatan dari Komandan Angkatan Laut Prancis, Tiongkok memang secara aktif terlibat dalam dialog politik intensif dengan para pemimpin Iran. Namun, tujuan dialog ini sangat spesifik dan terbatas. Untuk memastikan bahwa kapal-kapal kargo dan tanker minyak mereka diberikan jaminan keamanan untuk melintasi wilayah perairan yang berbahaya. Bukan untuk mendikte kebijakan militer makro Iran. Detail taktis ini mengungkapkan sifat sejati dari pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Pendekatan Beijing saat ini lebih menyerupai diplomasi meminta izin jalan dan manajemen kerusakan strategis daripada sebuah arsitektur pengendalian perilaku strategis yang otoritatif. Tiongkok menggunakan pengaruh ekonominya untuk memohon pengecualian dan jaminan keamanan bagi aset-aset komersialnya sendiri di tengah kekacauan, tetapi mereka tidak memiliki kemauan atau kapasitas untuk memaksa Iran menghentikan operasi proksinya atau mengubah postur militernya secara keseluruhan. Hubungan ini diatur oleh parameter mitigasi risiko komersial, bukan dominasi geopolitik hierarkis. Poin ke-9 dan terakhir kita adalah mensintesiskan pemahaman tentang asimetri. Memang tidak bisa dibantah bahwa secara objektif Iran jauh lebih membutuhkan Tiongkok daripada Tiongkok membutuhkan Iran jika kita hanya mengukurnya pada tingkat volume perdagangan makro. Analisis dari Center for Strategic and International Studies menggambarkan arsitektur hubungan ini sebagai sesuatu yang sangat tidak seimbang. Dalam gambaran besar strategi global dan portofolio ekonomi Tiongkok yang bernilai triliunan dolar, Iran hanya mewakili sebagian kecil dari total kepentingan mereka. Namun kesalahan fatal dari banyak pengamat barat adalah mengasumsikan bahwa ketidakseimbangan ukuran ini secara otomatis akan diterjemahkan menjadi kepatuhan politik dari pihak yang lebih kecil. Justru karena Iran sangat menyadari kelemahan struktural dan inferioritas ekonomi mereka bereaksi dengan melipat gandakan komitmen mereka terhadap doktrin otonomi strategis. Untuk mengkompensasi asimetri ekonomi ini, Teheran secara agresif mengembangkan dan menggunakan aset asimetris lainnya. Program rudal balistik mereka, jaringan proksi milisi yang luas di seluruh Timur Tengah, posisi geostrategis mereka yang mengunci jalur energi global, dan kontrol de facto atas Selat Hormuz. Akibatnya, hubungan asimetris ini tidak melahirkan ketundukan yang damai, melainkan menghasilkan jenis kerjasama pragmatis yang dipenuhi dengan kecurigaan yang mendalam, di mana kedua belah pihak saling memanfaatkan tanpa pernah benar-benar saling mempercayai. Sebagai kesimpulan dari analisis mendalam kita, jawaban atas pertanyaan mengapa Tiongkok tidak bisa mengendalikan Iran dapat dirangkum dalam satu realitas geopolitik, keterbatasan kekuatan ekonomi ketika berhadapan dengan imperatif kelangsungan hidup. Tiongkok hanya dipersenjatai dengan tuas pengaruh ekonomi dan instrumen diplomasi lunak. Sementara elit penguasa di Iran merumuskan setiap keputusan strategis mereka berdasarkan logika keamanan militer, ideologi anti-hegemoni, dan naluri primitif
untuk mempertahankan rezim. Beijing dengan segala perhitungan yang pragmatis sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membayar harga mahal berupa komitmen militer, risiko geopolitik yang dibutuhkan untuk memaksa Teheran bertekuk lutut. Bagi Tiongkok, biaya hegemoni di Timur Tengah masih terlalu tinggi. Di sisi lain, Teheran telah menguasai seni bertahan hidup di lingkungan yang bermusuhan dengan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan kekuatan adidaya manapun, baik dari barat maupun timur, untuk memegang tali kekang kedaulatan mereka. Dengan kata lain, Tiongkok memang memiliki kapasitas untuk menyerap jutaan barel minyak Iran, menandatangani kontrak infrastruktur raksasa, dan berdialog di meja perundingan tingkat tinggi. Namun kemampuan untuk mendikte arah kebijakan strategis Iran, apalagi memberikan perintah di medan perang Timur Tengah, tetap menjadi sebuah ilusi geopolitik. Saya, Pum, analis strategis Anda, berterima kasih telah bergabung dalam sesi analisis mendalam ini. Jangan lupa untuk subscribe Ekonomi Berkembang untuk pembedahan geopolitik global selanjutnya. Sampai jumpa.